Pemirsa Intens Investigasi, terungkap respon yang menohok dari Ruben Onsu setelah Sarwenda menyatakan tak ingin dikaitkan lagi dengan masalah nafkah anak dari Ruben Onsu. Pernyataan Sarwenda itu pun dipertanyakan pihak Ruben Onsu. Salah satunya pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian Sarwenda tidak mau diuber-uber lagi tentang hak Ruben Onsu untuk berkumpul bersama anak-anaknya? Dengan kata lain, akan menghilangkan hak Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Pihak Ruben Onsu juga mengklarifikasi tentang kemungkinan adanya upaya mediasi di luar pengadilan yang berkaitan dengan konflik Ruben Onsu versus Sarwenda saat ini. Apa yang membuat Sarwenda sampai menangis ketika mengatakan telah pindah dari rumah mewah yang berada di Cilandak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang merespon pernyataan dari pihak Sarwenda yang tak mau dikaitkan lagi dengan masalah nafkah anak. Karena Sarwenda merasa sanggup menghidupi kedua anak mereka. Terkait hal tersebut, menurut Minola Sebayang, tidak menjadi persoalan Sarwenda mengungkapkan hal itu. Tetapi Minola Sebayang menegaskan bahwa bukan berarti Ruben Onsu yang tidak bisa memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Minola Sebayang juga menegaskan bahwa jangan karena pihak Sarwenda merasa mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka akan menghilangkan hak Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Karena bertemu anak-anak merupakan hak Ruben Onsu selaku ayah biologis dari anak-anaknya. Nggak jadi persoalan, ya. Artinya kalau misalnya dia juga mengatakan bahwa dia sudah bisa, udah mampu secara mandiri, tapi kan itu kan juga bukan berarti ayahnya tidak bisa memberikan nafkah, ya. Jadi yang memutuskan itu kan bukan ibunya. Ibunya kan nggak bisa bilang, saya sudah mampu secara mandiri, tidak butuh lagi uang dari ayahnya. Nggak bisa juga seperti itu. Nah, artinya tetap ayahnya akan memiliki hak ya untuk memberikan. Hanya saja memang kan masih belum bisa diberikan karena dia tidak pernah menyampaikan rinciannya yang pasti, ya. Tapi artinya itu yang perlu digarisbawahi, bukan berarti karena dia sudah bisa mandiri untuk membiayai dan menafkahi anaknya, lalu itu menghilangkan hak Ruben untuk berkumpul dan bertemu sama anaknya. Ya, jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa Ruben menuntut hak untuk bertemu dengan anak itu karena Ruben ada kewajiban. Tidak seperti itu. Ini dua hal yang berbeda. Nafkah anak itu adalah nafkah anak, ya. Berkumpul bersama dengan anak-anak itu juga hal yang berbeda. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa kalau dia menolak, kalau dia tidak mengajukan permintaan lagi terkait dengan masalah biaya dan kebutuhan anak-anak seperti apa yang sudah diperjanjikan, lalu kemudian dia berhak untuk memonopoli seluruh hidup anaknya tanpa harus melibatkan lagi Ruben Onsu dan kemudian menghapus hak Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Ini yang harus dipahami. Ya, jadi artinya mengenai masalah kemandiriannya dia, kemampuannya dia itu ya silakan saja. Dia keluar lagi dengan pernyataan yang baru untuk menggeser isu tentang rumah dan yang lainnya. Saya jangan dikaitkan dengan uang nafkah lagi. Saya sudah bisa mandiri. Saya nggak butuh anak, nggak butuh lagi uang Ruben gitu. Baru kemarin dalam minggu lalu ketika di persidangan ada pernyataan akan dibuat rekening khusus untuk anak loh. Terus sekarang nggak butuh. Ini kok yang mana sih gitu loh artinya. Jadi kan wajar kalau misalnya kemudian banyak teman-teman yang mencoba mengklarifikasi tentang hal itu kepada kami. Pihak Ruben Onsu juga menyayangkan pernyataan dari pihak Sarwenda saat pihak Ruben Onsu menyampaikan klarifikasi yang salah satu poinnya mengenai rumah. Menurut Minola Sebayang, sejak awal justru pihak Sarwenda yang membuka masalah rumah tangganya ke publik, sehingga masyarakat menghakimi Ruben Onsu sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab.
Namun ketika Ruben Onsu membuat klarifikasi berdasarkan fakta, justru pihak Sarwenda menyayangkan pernyataan Ruben tersebut. Jika pihak Sarwenda memang mempunyai bukti-bukti mengenai masalah rumah, masalah nafkah anak, dan sebagainya, silahkan langsung dibuktikan saja. Dulu mereka pernah nggak berpikir ketika mereka mengklaim, membuat satu pernyataan yang pernyataan itu sebenarnya tidak benar gitu loh. Pernah nggak mereka berpikir bahwa suatu saat Ruben akan melakukan klarifikasi, dan kalau dari hasil klarifikasi itu akhirnya dia merasa dipojokkan, ya kan karena dia ada kebohongan dalam pernyataannya dia. Kalau misalnya seluruh pernyataannya itu adalah suatu kebenaran, kan nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu disesalkan. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan, ketika dia menampilkan sesuatu di area publik yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan kemudian pada akhirnya Ruben mengambil sikap untuk mengklarifikasi, dari awal harusnya dia sudah berpikir bahwa suatu saat kebohongan itu pasti aja akan terungkap gitu. Jadi janganlah artinya itu ketika sekarang ini sudah terungkap kemudian menyayangkan. Dulu kenapa kok tidak menyayangkan ketika mereka speak up di dalam press con? Kenapa mereka tidak pernah berpikir ketika mereka menyampaikan hal-hal itu di podcast misalnya? Dan kemudian akhirnya masyarakat menghakimi Ruben sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah sekarang ketika kita klarifikasi, menyayangkan. Kami tidak pernah loh menyayangkan apa yang dia sudah sampaikan. Kami hanya mengklarifikasi apa yang dia sudah sampaikan. Nah sekarang kalau memang misalnya dia memiliki bukti-bukti yang lain, ya di luar bukti yang disampaikan oleh Ruben, ya buktikan aja gitu terkait dengan masalah rumah, terkait dengan masalah nafkah, terkait dengan masalah Blackpink, buktikanlah. Bukan menyayangkan. Kalau menyayangkan artinya kan dia kecewa. Kenapa kebohongannya diungkapkan? Nah, ini dia. Jadi artinya kami tidak akan pernah memberikan suatu pernyataan kalau tidak didahului oleh pernyataan dari pihak yang sebelah. Minola Sebayang juga mengungkap bahwa untuk saat ini mediasi di luar persidangan dengan pihak Sarwenda sepertinya sudah tertutup dan menunggu perkembangan selanjutnya. Namun bukan pihak Ruben Onsu yang menutup adanya mediasi di luar persidangan, tapi pihak Sarwenda yang menutup. Karena sebelumnya sudah ada rencana pertemuan yang diajukan oleh pihak Sarwenda. Rencananya akan digelar pada tanggal 11 Juli 2026. Dan pihak Ruben Onsu sudah menyatakan untuk hadir. Tetapi justru pihak Sarwenda memilih untuk membatalkan rencana pertemuan tersebut. Harusnya mediasi di luar persidangan itu suatu hal yang lazim. Tapi untuk dalam kasus ini, itu kan sepertinya kan sudah tertutup gitu loh. Ya, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Kenapa tertutup? Karena mereka sudah kirim undangan joint meeting. Artinya kan itu sama dengan mediasi di luar persidangan, di luar pengadilan yang harusnya dilaksanakan tanggal 11 Juli. Nah, itu pilihannya mereka dan kami hormati. Maka kami mengatakan konfirmasi akan hadir. Nah, tapi kan dia juga nggak boleh cegah. Kalau misalnya Ruben ingin melakukan upaya yang lain, yaitu upaya hukum, maka diajukanlah gugatan hak asuh anak. Sidang pertama hak gugatan asuh anak itu tanggal 15 dan biasanya itu juga ada mediasinya yang di bawah kontrol daripada pengadilan. Nah, mereka membatalkan. Ketika kita bilang konfirmasi, dia katakan gak usah lagi lah mediasi-mediasi di dua tempat, dipusatkan aja di mediasi yang di bawah pengadilan. Artinya kan dia mau mengatakan dia gak mau lagi ada mediasi di luar persidangan, gak mau lagi ada mediasi di luar loh. Lalu kenapa kok artinya kita yang kemudian dikejar-kejar dengan pertanyaan seperti itu, dan kalau kita bilang ini nggak mungkin, seolah kita yang nggak mau mediasi di luar, padahal yang batalkan mediasi di luar mereka. Minola Sebayang juga menyayangkan pernyataan Sarwenda yang mengatakan sudah memberikan informasi kepada Ruben mengenai ia dan anak-anaknya sudah pindah dari rumah mewah di Cilandak, Jakarta Selatan. Tapi nomor handphone Ruben tidak aktif karena belum dibalas. Terkait hal itu, Minola Sebayang pun mempertanyakan mengapa pihak Sarwenda tidak mencoba menginformasikan kepindahannya melalui nomor Ruben Onsu yang lain. Sebab anak-anaknya juga mengetahui nomor baru Ruben Onsu. Dan Sarwenda pernah menelpon Ruben di nomor baru tersebut. Tidak ganti nomor.
setelah kita ditanya oleh wartawan, apakah Ruben tahu bahwa S beserta anak-anak itu sudah meninggalkan Cilandak, pindah rumah. Kami sampaikan di hari Senin, hari Selasa, saya ketemu Ruben di hari Jumat, bahwa ternyata Ruben dan kami tidak mengetahui informasi ya bahwa S ini bersama anak-anaknya pindah rumah. Itu Senin, Selasa. Kan begitu. Rabu mereka menyatakan sudah WA Ruben kok, kan begitu, ditunjukin bukti WA-nya yang contreng 1. Kan begitu di hari sebelum persidangan, 1 hari sebelum persidangan. Setelah kami mengetahui informasi itu dari masyarakat, dari postingan, dari teman-teman media gitu loh ya. Nah setelah saya konfirmasi sama Ruben bilang, dan juga Ruben kan ngomong juga ke teman-teman media sebagian, itu memang nomor yang sudah saya tidak pakai lagi. Ada nomor 1 lagi yang saya gunakan. Anak-anak juga tahu. S juga pernah berkomunikasi dan menyampaikan pesan lewat nomor yang 1 lagi. Pertanyaan Ruben, kenapa nggak dikirim ke nomor yang 1 lagi? Atau kenapa setelah contreng 1, dia nggak coba kirim ke nomor yang 1 lagi? Kenapa bertahan di nomor 1 yang contreng 1 itu? Janganlah kemudian kita mau di framing seolah kami pendusta dan pembohong, bahwa dia tahu, tapi sebenarnya dia tidak ingin mengakui bahwa dia tahu. Loh, emang kami nggak tahu kok. Pada waktu kami diwawancarai, kami memang tidak tahu. Pada hari Senin, hari Selasa itu. Hari Rabu baru dapat informasi bahwa mereka sudah WA. Saya tanya Ruben juga nggak tahu ada WA itu. Dan mereka juga mengakui mencontreng 1. Nah pertanyaannya kenapa kok masih bertahan di informasi telepon yang contreng 1, sementara mereka tahu bahwa ada nomor Ruben yang lain, gitu loh. Sarwenda menangis ketika menceritakan perjuangannya untuk kedua putrinya dan mengaku sudah pindah rumah karena ingin memberikan rasa aman untuk anak-anaknya. Lantas, benarkah Sarwenda dan anak-anaknya pindah rumah karena mereka diburu debt collector dan rumah tersebut hendak dilelang? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, ketika menghadiri sidang mediasi perdana dengan Ruben Onsu terkait gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu, Sarwenda yang didampingi kuasa hukumnya menanggapi pertanyaan awak media tentang kabar bahwa dirinya telah pindah rumah dari rumah mewah di Cilandak, Jakarta Selatan. Tiba-tiba Sarwenda menangis ketika membicarakan tugasnya sebagai seorang ibu yang berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Karena itu, Sarwenda mengaku dirinya selama ini menafkahi anak-anaknya secara mandiri. Ia juga berusaha memberikan rumah yang nyaman untuk ditempati anak-anaknya yang tidak diganggu oleh orang asing karena tersangkut masalah hutang. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Hanya itu, Sarwenda mengaku sudah ikhlas untuk pindah dari rumah mewah tersebut agar ia bisa menemukan tempat yang nyaman dan damai untuk anak-anaknya. Sarwenda juga mengungkapkan adanya rasa tidak aman yang menyelimuti dirinya dan anak-anaknya karena rumah dari pembagian harta Gonogini dengan Ruben Onsu tersebut didatangi debt collector sebanyak 5 orang pada tanggal 11 Juli 2026 sebagaimana yang terekam dalam CCTV rumah tersebut.
Tangis Sarwenda pun nyaris berlanjut ketika ia terkenang lagi jasa almarhum ayahnya ketika membangun rumah tersebut. Nah itu yang saya mau tanggapi ya, dengan sangat tegas ya. Kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Klien kami sudah sangat bijak lah untuk pindah saat ini dengan situasi seperti itu. Belum ditambah lagi ada beberapa hari lalu kedatangan apa? Ya, debt collector. Debt collector. Ya, saya nggak sebutkan debt collector itu mencari siapa, tetapi kok semakin tidak aman ya. Yang pasti bukan dari klien kami debt collector itu datang, ya karena mencari orangnya tidak ada di situ. Yang ada di datanya debt collector tidak ada di situ. Tapi kami tidak mau menyampaikan siapa, ya. Artinya rumah itu sudah sangat tidak nyaman. Ya, dari pihak-pihak tertentu yang terus saja ada, sedangkan klien kami berpikirnya pada saat pembagiannya itu sudah clear, 2 untuk RO, 2 untuk klien kami itu sudah clear. Ternyata ada seperti ini ya. Jadi klien kami lebih memilih untuk pengen hidup tenang saja. Terkait dengan proses yang sudah mau dilelang ini, sebenarnya klien kami dengan itikat baik ya menghubungi Bank Minola untuk oke deh, dari hutang yang sudah ada kita bagi 2. Awalnya mau, tapi ternyata belakangan tidak mau, minta klien saya yang bayar semuanya. Begitu klien saya membayar semuanya, menyanggupi membayar semuanya, tahu-taunya mereka bilang ya sudah bayar semuanya plus uang yang dulu pernah dibayarkan juga dikembalikan ke pihak klien Bank Minola. Saya pikir hal-hal itu kan nggak pantas lah gitu, ya kan. Ini kan sudah dibagi dengan jelas, 2 untuk pihak mereka, 2 untuk kita. Tapi ternyata ditinggalkan dengan hutang. Hutang ini pun sudah mau dibayar dengan klien kami, tapi mengelak lagi, mengeles lagi. Jadi kami berpikir maunya sebenarnya apa gitu, ya. Nah, proses ini yang sebenarnya saya berharap tidak lagi dipelintir-pelintir, bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya, disakiti. Kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Ya, kita sudahi dululah terkait penggiringan opini, sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap Gonogini, yuk kita ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi, mungkin dengan gugatan Gonogini ya silakan. Ya, tapi prinsipnya klien kami pengen hidup tenang. Ya, prinsipnya bahwa rumah itu membuat anak-anak dan Bu Henda tidak nyaman dengan pemberitaan, satu. Ya, yang kedua, rumah itu sudah ada surat dari bank juga, ya, bahwa akan ada rencana lelang juga. Ya, jadi rumah ini kan bagian dari Gonogini sebenarnya. Ya, klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin berjalan itu juga ditandatangani Gonogini, ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank, ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank, yang nilainya cukup fantastis, ya. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri, ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan lah. Kita nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Di tanggal berapa ya di kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya? Iya, 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Dan datangnya jam 10. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52.
Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak. Yang pasti ada pihak-pihak lain lah yang terus mencari orang lain yang nggak ada lagi di rumah itu gitu. Ya, tapi saya nggak bisa sampaikan siapa karena nanti kami dipikir kami menyudutkan satu pihak. Ya. Sarwenda mengaku bahwa kepindahannya sudah diinformasikan kepada sang mantan suami, Ruben Onsu. Namun belum dibalas oleh Ruben Onsu. Pasti butuh perjuangan saya ya untuk menjelaskan kenapa harus pindah gitu. Saya menjelaskan seminim mungkin gitu, sebaik mungkin tanpa menyinggung satu sama lain gitu. Dan akhirnya kita sudah pindah. Tapi ketika respon sudah diberitahu ke RO sendiri, tanggapannya seperti apa sih? Bahwa sudah dikasih tahu alamatnya dan belum direspon, jadi saya belum direspon. Ruben Onsu memberikan responnya usai Sarwenda mengaku sudah pindah rumah bersama anak-anaknya. Lantas, benarkah Ruben Onsu tidak mengetahui kepindahan Sarwenda tersebut dan belum mengetahui alamat rumah baru Sarwenda dan anak-anaknya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, gugatan hak asuh anak dari Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sampai pada tahap sidang mediasi perdana yang digelar pekan lalu. Usai menjalani sidang mediasi yang dihadiri langsung oleh Sarwenda tersebut, Ruben Onsu mengungkapkan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar. Ruben Onsu juga mengakui bahwa dirinya sangat ingin mediasi dengan Sarwenda di pengadilan akan mencapai kesepakatan yang terbaik. Pihak Ruben juga mengungkapkan bahwa agenda mediasi berikutnya akan digelar pada tanggal 6 Agustus 2026. mediasi gimana hari ini kok? Ya, mediasi berjalan dengan baik. Ya, doakan mudah-mudahan semuanya baik mediasinya. Bukan ngobrol berdua, tapi tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim. Gitu. Jadi nggak langsung kita berdua. Ya insya Allah semuanya kan kita kepengen yang terbaik ya. Gitu. Nggak ada yang ingin semuanya dengan tidak baik gitu. Pengen yang terbaik gitu. Apapun yang terbaik ya mudah-mudahan Allah mudahkan gitu. Sementara ini terbaik itu Belum kan, masih ada lagi yang berikutnya ya. Masih ada lagi mediasi berikut. Pokoknya mudah-mudahan gini, semuanya itu kami jalani ya dengan baik sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses gitu. Kan nggak semuanya sekarang baru selesai semuanya langsung dirubah gitu. Semuanya butuh proses. Tadi kan dilihat sendiri bahwa proses mediasi ini setengah kamar ya. Jadi kami para kuasa hukum itu kan diminta meninggalkan ruangan mediasi oleh mediatornya. Jadi yang bermediasi itu adalah masing-masing prinsipal, ya. Semua ditengahi oleh mediatornya. Jadi apa yang menjadi pembicaraan mereka itu hanya terbatas para prinsipal dan mediator yang paham, ya. Kami hanya diinfo bahwa akan ada pertemuan mediasi berikutnya pada tanggal 6 Agustus, ya, tidak lagi di hari Rabu karena ada halangan mediatornya. Jadi kita rubah ke tanggal 6 di hari Kamis. Itu mediasi kedua, ya. Jadi tadi artinya itu apa yang menjadi pembicaraan masing-masing prinsipal itu hanya diketahui oleh mediator, ya, prinsipal hanya mediator. Nanti tentu sebelum mendekati tanggal 6 akan ada komunikasi antara kami sebagai kuasa hukum dengan masing-masing klien kami untuk persiapan di tanggal 6-nya. Ini juga masih belum disampaikan ke kami. Jadi tadi mediatornya bilang ini masih terbatas bagi kami bertiga. Masih 6 mata. Jadi mohon kuasa hukum juga sabar. Kita akan ketemu lagi di mediasi kedua di tanggal 6 Agustus. Setelah itu baru kita akan membahasnya secara proporsional yang melibatkan kuasa hukum. Nah, jadi oleh karena seperti itu kami juga tidak tahu apa materinya. Tapi yang pasti dalam persiapan ke tanggal 6 nanti itu pasti akan ada dialog antara kami dengan klien kami untuk persiapan tanggal 6 itu. Mendengar pengakuan Sarwenda dan kuasa hukumnya, Ruben Onsu pun menyampaikan klarifikasinya. Ruben Onsu mengaku bahwa ia sudah mengganti nomor telepon dan nomor telepon barunya sudah diketahui pula oleh kedua anaknya.
Ruben juga mengatakan bahwa Sarwenda juga bisa mengabarkan soal pindah rumah melalui kuasa hukumnya. Saat ditanya mengenai alamat rumah baru Sarwenda yang saat ini ditempatinya bersama anak-anak, Ruben mengaku belum mengetahui alamat tersebut. Tetapi Ruben meyakini bahwa rumah baru Sarwenda tersebut merupakan tempat yang terbaik untuk anak-anaknya. Kok tadi benar nggak sih pihak ibunya WhatsApp tanggal 21 Juli 2026 tapi checklist 1 tuh benar kok? Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin kan karena handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Tapi jadi harusnya bisa ngecek juga. Tapi kok memang Kalau ada yang ingin disampaikan juga pihak lawyer juga bisa kan. Gitu. tapi kok sendiri memang sudah mengetahui barunya kok. Belum dapat alamat barunya juga. Saya yakin pasti tempatnya. Kabarnya dia pindah juga untuk cari suasana baru, ketenangan sama anak-anak gimana kok sampai tadi nangis juga nih. Semua dia lakukan demi ketenangan Antara anak-anak. nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Wow. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.